Ketika sudah diketahui bahwa tidak ada tambahan dari abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, semuanya sepakat tidak ada orang yang bernama Ubaidillah. Lalu di abad 9 ada orang namanya anaknya Ahmad Ubaidillah. Berarti ini ketahuan bahwa ini adalah dakhilun da'iyun. Ini adalah penyusup yang mengaku-ngaku. Itu bisa diverifikasi daripada kitab-kitab Al-Qadimah. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait karena saya meneliti nasab dari para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya dituduh tidak mencintai dzurriyyat Rasul. Saya bukan tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya Anda yang mengaku-ngaku dzurriyyat Rasul sekarang ini sebagai dzurriyyat Rasul yang benar. Masalahnya di situ. Bukan saya tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyat Rasul hari ini adalah dzurriyyat Rasul yang asli. Berdasar apa? Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyat Rasul dari kitab-kitab nasab abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, abad ke-9. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, yaitu dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling mulia, dialah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat lagi siapa dia keturunannya ke atas, tidak dilihat lagi siapa dia ayahnya, dia siapa kakeknya, tapi yang dilihat siapa dia dengan prestasinya. Orang yang jadi kiai itu tidak mesti dia anak kiai. Siapa yang bisa jadi kiai? Dia yang mengambil ilmunya para kiai. Anak kiai tidak mau ngambil ilmu dari para kiai, maka dia tidak boleh untuk menganggap dirinya mempunyai peran terhadap agama ini. Apalagi dengan membawa nama-nama besar daripada kakek buyutnya, dia kemudian memanfaatkan itu untuk sekedar mencari sesuap nasi, untuk sekedar mencari uang, untuk sekedar mengisi kehidupan dengan membawa-bawa nama leluhur. Ini adalah sungguh memalukan leluhur-leluhur mereka. Dan inilah yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Siapa dia yang berprestasi, dialah yang patut untuk dihormati. Santri siapa kemudian dia yang mau ngajar ngaji, dialah yang jadi kiai. Anak kiai nggak mau ngajar ngaji, nggak usah dihormatin. Nanti anak kiai nggak ada yang mau ngaji lama-lama. Turunan Nabi sudah sahih, turunan Nabi, tetapi dia tidak ngerti agama, jangan dihormatin berlebihan, karena itu akan berbahaya bagi keturunan Rasulullah. Suatu masa, suatu ketika keturunan Rasulullah jadi bodoh semua karena mereka tetap dihormati walaupun tidak berilmu. Ini ajaran-ajaran yang tidak tepat, akan memalukan Rasulullah di akhirat kelak, di mana anak keturunannya bodoh-bodoh. Kenapa? Karena hanya mengandalkan nasab saja. Bahkan banyak yang disclaimer, saya turunan Rasulullah, di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah. Siapa yang menghormati saya sama dengan menghormati Rasulullah. Siapa yang membenci saya sama dengan membenci Rasulullah. Kalaulah saya berbuat baik, ikuti.
Kalau saya berbuat jelek, jeleknya jangan diikuti, tetapi zat sayanya harus tetap dihormati dan dimuliakan, karena di dalam diri saya, zat saya ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Bahkan istri-istri Nabi dikatakan dalam Al-Quran, kalau mereka berbuat yang tidak baik, maka dosanya 2 kali lipat. Wa ulhiqa bihinna man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahlihi ghairihinna wa min durriyatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pada malam hari ini saya hadir memenuhi undangan Abah Yai Ja'far Shadiq, selain untuk bersilaturahmi juga ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membawa umat ini menuju dalil, bukan menuju doktrin. Bahkan haram bagi para santri, para kiai yang sudah balagha rutbatal ijtihad, dia sudah bisa membaca kitab, dia sudah bisa membaca ilmu qawaid, bagaimana istimbat, kemudian di dalam agama dia masih bertaklid kepada orang lain tanpa mau meneliti tentang apa saja, tentang agama, tentang doktrin-doktrin seperti tadi. Kita tidak boleh bertaklid, tetapi harus mengistimbati dengan dalil. Nahnu atsba'ud dalil haitsuma yamil namil. Kita adalah orang-orang yang mengikuti dalil, bukan mengikuti doktrin. Kemana saja dalil menuju, disitulah kita harus menuju. Ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita, dengan sanad yang tasalsul sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita beragama tanpa sanad, maka seluruh orang bisa berkata apa saja. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapa saja bisa berkata apa saja. Hadis kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini 1442 Hijriah, 1444 Hijriah, anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran, 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng. Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi 3, Gibran, Kaisang dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023 yang sekarang banyak keturunannya di Kresek, itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten, ada keturunan Insinyur Joko Widodo, raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaisang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil, bahwa anaknya Pak Jokowi cuma 2, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaisang.
Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada Raja Besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa saya bilang itu Raja Besar? Karena siapa saja yang jadi Presiden Indonesia hari ini lebih besar daripada Hayam Wuruk, saudara. Lebih besar kekuasaannya daripada Sunan Gunung Jati. Lebih besar kekuasaannya daripada Raden Patah Demak. Lebih besar kekuasaannya daripada Raden Wijaya. Lebih besar kekuasaannya daripada Raja Aceh. Karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak Presiden Indonesia karena dia merupakan Raja Besar. Bangga dong. Nanti keturunan saya itu yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Joko Widodo itu. Tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo, keturunan-keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Pak Jokowi yang ada di Solo tidak ada anak Pak Jokowi namanya Imaduddin. Apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk syuhra dan istifadah, tetapi syuhra dan istifadahnya disebut dengan syuhratun hadisatun. Kemasyhuran yang baru datang bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan nanti oleh keturunan Pak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Pak Jokowi punya anaknya dua. Ini dikarang tahun 2900. Ini tahun 2700 ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu Anda tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di Kresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor. Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu. Data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada. Ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan, maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat, itu juga bisa dijadikan sebagai patokan. Inilah di dalam tradisi ilmiah, baik di kampus maupun di pesantren sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditadwin itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di 1 Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dari seorang murid kepada muridnya lagi. Dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruwat, oleh kitab Isobah fir Rijal, oleh kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik, Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafi', Imam Nafi' mendapatkan hadis daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam Musnad Imam Syafi'i tentang suatu hadis yang dia dapatkan dari Imam Malik. Ini bisa diverifikasi, diteliti oleh para ahli hadis. Betul enggak Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik? Katanya dia mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dari sisi ittisalus sanad diperiksa. Kalau satu masa hidupnya dilihat tanggal lahir Imam Syafi'i tahun berapa, kemudian Imam Malik tahun berapa, ada enggak kemungkinan mereka bertemu? Kalau dari sisi tahun lahir dan tahun kematian, ini bisa dikatakan mereka kemungkinan bertemu. Kemudian dilihat di mana Imam Syafi'i itu pernah tinggal, di mana Imam Malik itu pernah tinggal. Kalau dimungkinkan, oh rahila ila Makkah min Palestina, kemudian warahila ila Madinah min Makkah.
Tahun berapa dia ada di Madinah? Oh, tahun sekian. Imam Malik di Madinah wafat tahun berapa? Tahun sekian. Oh, ini Imam Malik berarti masih hidup ketika Imam Syafi'i pindah dari Mekah menuju Madinah. Berarti dari sisi ittisalus sanad ada kemungkinan besar Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan dia bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Itu dari sisi ittisalus sanad. Kemudian dari sisi kualitas musnidnya ini, bagaimana para ulama menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Syafi'i, bagaimana menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Malik. Oh, Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang siqah, orang yang adil, bisa dipercaya, tidak pernah dia berdusta. Dia punya guru Imam Malik juga dia siqah, dia tidak pernah berdusta, dia tidak muttaham bil kadzib. Maka berarti antara Imam Syafi'i menerima dari Imam Malik ini adalah sahih. Sahih min haisul isnad wa sahih min haisul ruwat. Kemudian dari Imam Malik, benar nggak Imam Malik ini pernah bertemu dengan Imam Nafi'? Diteliti di kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarajim, dalam kitab-kitab rihalat, perpindahan-perpindahan, dalam kitab-kitab qabail. Ini diteliti satu persatu. Kemudian dikatakanlah oleh ulama, ini hadis sahih. Kalau misalnya ada orang ternyata dia ini bertemu, tetapi dia pernah berdusta, disaksikan oleh orang dan dapat dibuktikan kedustaannya, maka kemudian dia disebut oleh ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil kadzdzab atau muttaham bil kadzib, maka hadisnya turun derajatnya. Walaupun ittisal sanadnya, tetapi dia kemudian menjadi dhaif. Apakah ketika kita mendhaifkan hadis, mengatakan hadis ini munqati, adalah kita menyakiti Rasulullah? Tidak. Ini namanya kita sedang membersihkan hadis-hadis Rasul daripada hadis-hadis palsu. Ini besar loh nama Rasulullah. Katanya Rasulullah berkata demikian. Benar nggak Rasulullah berkata demikian? Bisa diverifikasi oleh kita. Ditahrijh hadisnya. An-nadhafatu minal iman. Hadis Rasulullah katanya. Kemudian kita verifikasi. Di kitab apa dia ada? Setelah kita verifikasi di kitabnya, siapa ahli rawinya? Dikatakan rawinya A, B, C, D, E, F sampai kepada Rasulullah. Kita teliti satu persatu. Dia mengatakan haddatsana Malik, haddatsana Nafi'. Betul enggak Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi'? Betul enggak Nafi' ini kemudian bertemu dengan Ibnu Umar dan selanjutnya dan selanjutnya? Jadi perawinya, sanadnya orang. Kalau nasab, sanadnya apa? Sanadnya kitab. Jadi perawi-perawinya adalah kitab. Apabila sekarang ada orang yang mengatakan mereka adalah keturunan Rasul, harus diverifikasi di kitab-kitab yang ada di setiap kurun, di kitab-kitab yang ada di setiap abad. Banyak sekali dalam satu abad ditulis kitab-kitab nasab. Kemudian pengakuan ini kita verifikasi. Dia mengaku ini Ubaidillah anaknya Ahmad, misal, maka kemudian kita verifikasi. Ahmad ini lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Ketika kita mengetahui tahun wafatnya, kemudian kita verifikasi di kitab yang sama abadnya. Kenapa yang dipentingkan adalah tahun wafatnya? Karena kadang-kadang ketika ditulis sebuah kitab, dia masih hidup, ditulis anaknya cuma 3, tapi kemudian setelah itu kitab sudah dicetak, dia nikah lagi, punya anak baru, tidak tercatat di dalam kitab yang sudah ditulis. Maka lihat kitab-kitab yang ada setelah orang itu meninggal untuk memverifikasi apakah kitab yang ditulis ketika dia masih hidup dengan kitab yang ditulis dia setelah tiada, apakah sama atau ada tambahan. Ketika sudah diketahui bahwa tidak ada tambahan dari abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, semuanya sepakat tidak ada orang yang bernama Ubaidillah. Lalu di abad 9 ada orang namanya anaknya Ahmad Ubaidillah. Berarti ini ketahuan bahwa ini adalah dakhilun da'iyun. Ini adalah penyusup yang mengaku-ngaku. Itu bisa diverifikasi daripada kitab-kitab Al-Qadimah. Hadis sekarang yang ada di kita, hadis Bukhari, itu dicetak abad ketiga Hijriah. Tapi sebelumnya itu sudah ada perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah dan disebutkan ini rawinya anu, rawinya anu, rawinya anu, diteliti dalam kitab-kitab tentang nama-nama, kemudian orang ini siqah, maka itu sudah cukup. Tapi kalau nasab tidak ada perawinya. Perawinya siapa? Perawinya kitab-kitab.
Kalau tidak ada di kitab-kitab itu, berarti pengakuan itu tidak berdasar. Orang yang mengaku keturunan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, harus ada manuskripnya. Bisa jadi orang sini kalau dites DNA semuanya Prabu Siliwangi. Tapi kalau misalnya tidak ada manuskrip silsilahnya, nanti sudah ketahuan Prabu Siliwangi, saya cucu Prabu Siliwangi. Mana buktinya? Tidak ada. Hanya tes DNA, cucu Prabu Siliwangi. Ini tidak bisa ditulis dalam kitab sejarah. Nanti dia langsung binnya bin Siliwangi. Maka tetap harus ada nasab dan sajarah. Binanu, 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 binanu. Baru bisa ditulis di dalam kitab nasab Prabu Siliwangi. Kenapa Prabu Siliwangi itu sekarang orang-orang Jawa Barat kemungkinan besar adalah keturunan mereka, keturunan daripada Prabu Siliwangi. Karena istri Prabu Siliwangi itu 200 perempuan cantik. Enggak